Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, tayyib, anak-anak ustazah, alhamdulillah. Kita kembali dapat melanjutkan materi kita, masih kitabun nikah. Kemudian sebelum kita melanjutkan, maka sangat dianjurkan ya sebagai bentuk rasa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mencontoh dari para ulama ya, orang-orang soleh yang mana kebiasaan mereka adalah setiap kali hendak melakukan apapun itu ya, mereka selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hendaknya kita mencontoh kebiasaan orang-orang yang lebih dahulu sukses dibanding kita ya. Yang dimaksud ialah sukses dalam perkara agama, sukses secara zahir insyaallah. Setiap kali mereka ingin melakukan sesuatu sebagai bentuk rasa butuhnya mereka kepada pertolongan Allah dan sebagai bentuk rasa tawadhu ya, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian hendaknya kita mohon kemudahan ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam memahami dan membaca pembahasan materi kita di pagi hari ini. Jadi meskipun mereka adalah ulama-ulama hebat ya, ulama-ulama cerdas ya, ulama-ulama yang kuat, yang rajin seperti itu, dan bahkan di antara para ulama terdahulu itu ada yang sekali membaca langsung faham, sekali membaca langsung hafal. Nah, akan tetapi tetap saja mereka memiliki rasa tawadhu yang sangat tinggi ya. Mereka tidak mau mengandalkan dengan kehebatan atau kecerdasan yang mereka miliki. Nah, tetap saja ketika mereka hendak menulis tulisan mereka ya, memahami kitab-kitab, mereka selalu mulai dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak ustazah jangan merasa bosan atau malas ya, untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta kemudahan di setiap kali hendak melakukan sesuatu. Terlebih lagi di saat sekarang ini ya, kita ingin membahas kitab para ulama atau membaca ya, bukan membahas tetapi membaca dan sedikit memahami dari karangan Pak ulama yang ada di hadapan kita saat ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, karena sekali lagi yang membuat kita faham, yang membuat kita mudah untuk membaca, untuk memahaminya itu bukan karena kepintaran yang kita miliki, bukan karena kecerdasan turunan dari orang tua yang kita miliki, akan tetapi kemudahan yang kita rasakan di dalam memahami pelajaran, di dalam memahami materi, kemudahan di dalam menghafal itu benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah tahan kemudahan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita sebagai makhluk Allah yang lemah ya, sudah lemah dan mungkin tidak memiliki IQ yang tinggi ya,
kecerdasan yang sempurna, maka kita lebih layak lagi untuk selalu meminta kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pembukaan dan nasihat dari Ustazah, semoga bermanfaat dan kita mulai dan kita bisa mengamalkan sedikit nasihat yang Ustazah berikan tadi. Nah, minggu lalu hari Rabu ya, hari Rabu kita udah menyelesaikan syarat-syarat nikah, yang mana syarat-syarat nikah itu ada 4 dan rukun nikah itu ada 2. Nah, kalau Ustazah suruh sebutkan ya, udhkur arkanan nikah. Nah, udhkurna arkanan nikah. Maka kalian jawab, al-awwal az-zawjanil khaliyani minal mawani' watsani al-ijab wal qabul. Nah, kemudian kalau di soalan dan latihan-latihan nantinya ya, karena latihan kita soalannya akan berbentuk bahasa Arab seperti kemarin di PTS ya. Nah, uzkur syurutan nikah. Nah, maka kalian buat al-awwal ta'yinuz zawjain, watsani ridahuma, watsalis al-wali ya, warabi asyahadah. Kemudian udhkur syurutan lil wali. Nah, udhkur syurutan lil wali. Nah, ainal jawab hada. Al-ula at-taklif, watsani adz-dzukuriyah, watsalis al-hurriyah ya, warabi ittifaquddin, wal khamis al-adalah. Nah, jadi syarat untuk wali ya, syarat menjadi wali atau syurutun lil wali ya, boleh juga syurutun liwaliyin. Nah, al-ula, ats-tsani, ats-tsalis, ar-rabi, al-khamis. Seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut kepada babul muharramati fin nikah. Babul muharramati fin nikah, dan yang Ustazah sebutkan tadi hendaknya kalian telah menulisnya di tulisan kalian ya, menulisnya di buku catatan kalian. Agar apa? Agar nanti ketika ada latihan atau ada ulangan kalian nggak sibuk lagi mencari mana jawabannya yang mana ya, karena kitab kita ini berbentuk paragraf ya, nggak ada poin-poinnya. Nah, jadi kalau sudah Ustazah buat poin, nah hendaknya itu kalian catat. Jadi ketika ujian nanti dan ketika kalian menghafalnya kalian udah gampang. Seperti itu. Nah, gitu juga dengan yang akan kita bahas pagi ini ya. Babul muharramati fin nikah. Hendaknya kalian udah siapkan buku tulis ya dan alat tulisnya, dan kalian catat yang mana yang mau jadi nomor 1, yang 2, yang 3, seperti itu. Babul muharramati fin nikah ya. Babul muharramati fin nikah. Kita masuk kepada pembahasan ya. Bab muharramat, wanita-wanita yang diharamkan ya. Al-muharramat artinya adalah wanita-wanita yang diharamkan fin nikah, dinikahi. Jadi tidak semua perempuan yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki ya. Asal nampak perempuan langsung dinikahi, tidak. Akan tetapi ada bab-babnya, ada ketentuan wanita-wanita yang bagaimana yang boleh dinikahi dan wanita-wanita yang mana yang tidak boleh dinikahi, bahkan hukumnya haram. Lihat di sini tulisannya muharramat ya, yang diharamkan. Ini adalah isim maf'ul ya. Apa fi'il madinya Ustazah? Lihat, al muharramat ini ismun maf'ul ya, isim maf'ul ketika kalian belajar shorof ya. Nah, apa itu fi'il madinya? Harrama. Nah, harrama mengikuti wazan apa dia Ustazah? Anak-anak Ustazah, harrama mengikuti wazan fa'ala. Nah, tinggal ditasrifkan fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, mufa'alan, mufa'ilun, mufa'alun. Nah, ini dia muharrama yuharrimu, tahriman, sampai jumpa isim maf'ul. Ini dia muharramat. Jadi yang haram dinikahi
Ya, wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, ada 3 ya. Ada 3 bagian ya. Ada 3 kelompok wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, boleh kalian buat. Nah, kelompok yang pertama nih, tahrumu abadan. Tahrumu abadan. Diharamkan selama-lamanya ya. Wanita tersebut, kelompok wanita yang akan kita sebutkan ini haram dinikahi selama-lamanya. Nah, maka kalian buat al-muharramatu fin nikah al-awwal tahrumu abadan. Nih, abadan arti abadan kan selama-lamanya. Nah, tahrumu abadan. Yang pertama al-awwal tahrumu abadan. Man hunna, siapa-siapa saja mereka ya. Hunna ya. Wanita yang haram selama-lamanya dinikahi yang pertama adalah Kalian buat tahrumu abadan. Hunna titik 2 ya. Ibu ya. Ibu tidak boleh dinikahi. Kemudian wa kullu jaddah, dan nenek ya. Nenek, semua nenek ke atas ya, jalur nenek ke atas itu termasuk tahrumu abadan. Begitu juga dengan ibu ya, baik ibu tiri, ibu tiri ataupun ibu kandung ya, itu termasuk ibu tiri dan ibu kandung, termasuk wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Dan kullu jaddah, setiap nenek, wa in alat, jalur nenek ke atas, nenek dari ayah, nenek dari ibu, ke atas lagi neneknya nenek dan lain sebagainya sampai ke atas kalau ketemu ya, kalau masih ada, kalau hidup nenek-neneknya itu. Nah, itu termasuk tahrumu abadan. Kemudian siapa lagi wanita-wanitanya? Albins. Ya, udah jelas ya, albins. Anak perempuan. Ya, baik dia anak kandung ya maupun anak tiri ya, nanti ada pembahasannya. Albint anak perempuan, kemudian bintul ibn, mamana bintul ibn kemarin di pelajaran faraid, bintul ibn anak perempuan dari anak laki-laki, maksudnya cucu ya, cucu perempuan. Kemudian bintahuma, anak keduanya. Nah, si bintun punya anak. Nah, anak perempuannya nggak boleh dinikahi. Bintul ibn punya anak perempuannya nggak boleh dinikahi. Ini bintahuma. Huma ini kembali kepada bintun dan bintul ibn. Ya. Min halalin wa haram wa insafulat. Maksudnya dari min halalin wa haram wa insafulat. Yang jadi ahli waris ya dari ahli waris ataupun bukan ahli waris, maksudnya dari jalur perempuan ya, anak perempuan ke bawah, cucu perempuan ke bawah, baik dia akan menjadi ahli warisnya nanti kalau dia udah wafat maupun tidak, seperti itu. Yang mudahnya untuk difahami yaitu anak perempuan ya, dari jalur anak perempuan ke bawah itu tidak boleh. Bintun, kemudian bintunnya punya anak, kemudian bintu ibnnya punya anak lagi, dan seterusnya. Nah, itu termasuk al-muharramat tahrumu abadan, al-muharramat abadan ya. Kemudian siapa lagi? Ukhtin, nih saudari ya, wa banatuha, dan anaknya ya, wa bintu ibnatiha ya, dan anak dari anak perempuannya, cucu perempuan dari anak perempuan ya. Kemudian bintu kulli akhin, nah anak perempuan dari saudara laki-laki, wa bintuha, dan anaknya, Masya Allah banyak ini. Wa bintu ibnih, anak perempuan dari anak laki-lakinya, kemudian anaknya, terus ke bawah seperti itu. Nih, kalau tadi ini dari jalur anak. Nah, kalau ini ya bintu ibl dan bintaha,
ini dari jalur anak perempuan. Kalau ini kullu ukhtin wa banatuha, ini dari jalur saudari perempuan terus ke bawah. Saudari perempuannya punya anak lagi, punya cucu perempuan dan lain sebagainya, itu termasuk yang diharamkan. Jadi kalian buat ya, tahrumu abadan al-um, kemudian jaddah, kemudian bintun, bintul ibn, wa insafulat. Nah, kayak gitu. Wa insafulat. Kemudian kullu ukhtin wa banatuha wa bintu ibnatiha wa insafulat. Nah, kemudian bintu kulli akhin wa bintuha wa insafulat. Nah, itu yang kalian catat di buku. Kemudian kullu ammah. Ma makna ammah? Bibi ya. Kalau ammun paman. Nih, bibi ya, baik dari bibi sebelah ayah, tante sebelah ayah maupun tante sebelah ibu. Kalau ammah, tante sebelah ayah, khalah, tante sebelah ibu. Wa in alata, dan terus ke atas, tantenya punya tante, tantenya punya tante. Nah, itu tidak boleh. Mereka haram dinikahi selama-lamanya. Wal mula'anatu 'alal mula'in, dan wanita mula'anah 'alal mula'in. Apa yang dimaksud dengan al mula'anah 'alal mula'in? Ya. Wanita yang dituduh berzina oleh suaminya. Ini dia. Al mula'anah 'alal mula'in artinya, kalian tulis ya, wanita yang dituduh berzina oleh suaminya. Nah, itu termasuk wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Oke, kalian tulis di buku kalian. Ya. Inilah dia wanita-wanita yang diharami yang diharam dinikahi selama-lamanya. Ya, itu bagian 1. Masuk kita ke bagian 2. Yahrumu birradha'ah. Haram disebabkan sesusuan, ya, persusuan. Ya, haram disebabkan persusuan. Kalau tadi bagian yang pertama haram selama-lamanya. Kalau ini haramnya disebabkan persusuan. Nah, kalau persusuan tidak terjadi, maka dia tidak masalah untuk dinikahi. Nah, ma yahrumu bin nasab. Siapa saja mereka itu ya, yang diharamkan jalur nasab, sama seperti yang di atas tadi, ya kan. Nah, yang di atas tadi ini, nah, sama orang-orangnya dengan yahrumu birradha'ah, karena dihukumi dia itu seperti saudara kandung, ya. Jadi kalau ada seorang anak laki-laki, ya, memiliki ibu susu, ya, memiliki ibu susu selain ibunya tentunya, maka nasab ibu susunya itu haram dia nikahi. Ibu susunya, nenek ibu persusuan, anak perempuan dari persusuan, dan seterusnya. Ya, jadi sama. Ma yahrumu bin nasab. Apa yang diharamkan karena nasab. Jadi persusuan itu, ya, menyebabkan hubungan nasab, ya, kedudukannya sama seperti nasab aslinya, ya. Ibu yang menyusui dia, hubungan dia dengan ibu yang menyusui itu sama seperti ibu kandungnya. Anak perempuan dari ibu susunya itu sama seperti saudari kandungnya, dia mahram, ya, sehingga haram untuk dinikahi. Dan itu terus berlanjut seumur hidupnya, nggak ada batas waktu, ya, tidak ada batas waktu. Dan cucu dari anak saudari persusuannya, cucu perempuan dari saudari persusuannya juga haram dia nikahi, dan itu cucu baginya, seperti itu. Ini bagian kedua, yahrumu birradha'ah. Kemudian yahrumu bil aqdi. Apa maksudnya dengan yahrumu bil aqdi? Yahrumu bil aqdi, ya, itu haram karena adanya akad nikah, ya.
haram karena adanya akad nikah. Nah, ini dia wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi bagian ketiga, ya. Wa yahrumu bil akad, diharamkan karena sebab adanya akad nikah. Siapa-siapa aja wanita-wanita tersebut? Titik 2, hunna zaujatu abi, nah, istri ayahnya. Istri ayahnya, misalkan ayahnya nikah lagi, ya kan, ayahnya nikah lagi dengan seorang perempuan yang awalnya perempuan itu asing baginya, ya. Awalnya perempuan itu asing baginya, bukan mahramnya. Tapi tatkala ayahnya menikahinya terjadi akad, maka si wanita asing tadi haram hukumnya untuk dia nikahi. Apa sebabnya? Nih, bil akudi. Kemudian kullijat ini maksudnya zaujatu jaddin. Kulli zaujati jaddin, ya, istri kakek. Sama juga kasusnya, dia punya kakek, ternyata kakeknya di masa tuanya mungkin, ya kan, menikahi seorang perempuan asing. Nah, yang awalnya si wanita itu tetangganya misalkan, atau teman sekantornya misalkan, ya. Nah, itu wanita asing di saat itu, dan ternyata kakeknya menikahi teman kantornya tadi, wanita asing tadi. Nah, maka wanita asing tadi haram untuk dia nikahi karena sebabnya ada akad nikah. Kemudian siapa lagi? Zaujatu ibnih, istri anaknya. Nah, istri anak itu kan menantu itu kan awalnya asing, ya, wanita asing, nggak ada karib kerabat dengan kita, nggak ada hubungan persaudaraan, tapi disebabkan akad, ya, disebabkan anak kita menikahinya, maka zaujatu ibnih, ya, istri dari anak haram dinikahi karena sebab akad. Wa in nazal, dan terus ke bawah, ya, zaujatu ibni, zaujatu ibni, misalkan istri cucunya. Nah, ke bawah, terus ke bawah, itu haram dinikahi karena sebab ada akad nikah. Duna banatihinna, selain anak-anak mereka, selain anak-anak mereka. Misalkan istri anaknya, ya, istri anaknya udah punya anak, misalkan anak laki-lakinya menikah dengan janda. Janda ini telah memiliki anak perempuan. Nah, anak dari istri anaknya ini tidak termasuk yahrumu bil akad, tidak termasuk wanita-wanita yang diharami karena sebab akad. Mereka sudah lain jalur, ya. Jadi kalau misalkan bapak mertuanya, ya, naksir dengan misal naksir dengan istri anaknya, ya, anak dari menantunya, tapi bukan anak dari anak dia, anak bawaan istrinya, karena si anak tadi menikah dengan seorang janda yang sudah memiliki anak. Nah, bisa saja itu tidak mengapa. Dan ummahatihinna ini maksudnya mama, ibu dari mertua anaknya, ibu istri anaknya, ya kan, anaknya menikahi seorang perempuan dan telah menjadi istri. Nah, istri ini kan punya mama, punya orang tua, punya ibu. Nah, ibunya ini tidak termasuk dengan yahrumu bil akad, ya, tidak termasuk dengan yahrumu bil akad alias besan, ya, besan. Nah, kemudian wa tahrumu ummu zaujatih. Oh, wa ummahatihinna. Berarti ini bukan termasuk yang Ustazah sebutkan tadi, ya. Tidak termasuk yang Ustazah sebutkan tadi. Nah, karena apa? Karena di sini ada penjelasannya, tahrumu ummu zaujatih. Afwan. Yang benar adalah tahrumu ummu zaujatih. Haram dinikahi ibu istrinya, ya. Jadi besan, ya. Besan itu termasuk haram untuk dinikahi karena sebab adanya akad, ya.
Kemudian wajadda Tuhan, nenek-nenek istri, ya, nenek-nenek istrinya tidak boleh dinikahi disebabkan terjadinya akad. Wa bintuha ini maksudnya anak dari ibu istrinya tadi, yakni saudari istri, ya, saudari istri tidak boleh dinikahi. Saudari menantu, nah itulah maksudnya. Ini hanya ini kembali ke ini ummu zaujati, ibu istri memiliki anak perempuan. Nah, anak perempuannya itu termasuk haram dinikahi karena adanya akad bintuha. Termasuk juga banatu auladiha, ya, saudara laki-lakinya menantu tadi punya anak perempuan. Nah, itu juga termasuk biddukhul, disebabkan adanya dukhul, ya, telah melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau suami istri yang menikah tadi, ya, baru akad nikah saja, mereka belum dukhul, ya, belum melakukan hubungan suami istri, kemudian cerai. Nah, maka yang kita sebutkan di atas tadi batal, ya. Yang kita sebutkan tadi, ya, yahrumu bil akad, orang-orang yang kita sebutkan haram dinikahi karena adanya akad, batal. Dia kembali menjadi wanita asing. Ya, misalkan seorang ayah, ya, anaknya anak laki-lakinya menikah. Nah, baru selesai akad cerai gitu. Baru selesai akad, entah terjadi masalah atau gimana, langsung saat itu juga cerai. Nah, maka nasab mantan istri anaknya tadi tidak menjadi haram bil akad. Nih, karena ada ad-dukhul. Nih, catatannya di sini, keterangannya nih, yang ada di dalam kurung. Fa in banatiz zaujah au matat qablal khalwah ubihna. Jika istri anaknya tadi banat, ditalak bain. Apa kemarin talak bain? Ya, talak bain itu talak lebih dari dua, ya, talak yang nggak bisa kembali untuk rujuk. Nah, apabila istrinya ditalak bain, ya, atau matat, atau istrinya tadi wafat qoblal khalwah, sebelum mereka melakukan hubungan suami istri, maka ubihna, nasab istri tadi, ya, saudara istri tadi, saudari istri yang telah kita sebutkan tadi di atas, diperbolehkan untuk dinikahi si ayah misalkan, atau selain ayahnya. Nah, ini dia bagian ketiga dari wanita-wanita yang diharamkan. Berikutnya ada tahrumu ila amad, wanita-wanita yang diharamkan dalam waktu tertentu, ya, sampai waktu yang ditentukan. Tahrumu ila amad, wanita-wanita yang haram dinikahi, ya, sampai waktu tertentu, ada masanya. Siapa yang pertama? Ukhtu mu'taddatih. Ukhtu mu'taddatih, saudara, ya, yang sedang dalam masa iddah. Seperti itu. Nah, terus juga nanti ada tahrumul mu'taddah, ya, wanita-wanita yang di dalam masa iddah juga haram untuk dinikahi. Sampai kapan? Sampai selesai masa iddahnya. Ya, jadi kalian catat tadi yang sudah kita bahas ada 3, ya, tahrumu abadan, kemudian yahrumu birrodo'ah, kemudian yahrumu bil akad, siapa-siapa saja, ya, dan kalian fotokan ke ustazah catatan kalian tersebut, ya. Kalian catat siapa-siapa aja yang tahrumu abadan,
Kemudian siapa-siapa saja yahrumu birrodha, kemudian siapa-siapa aja yahrumu bil aqdi. Ya, kalian catat dan fotokan ke ustazah, kirim chat WA ya. Ustazah tunggu Jumat, Sabtu ini hari Jumat, Sabtu ya. Ya, Sabtu sampai jam 10 malam insyaallah ya, Sabtu sampai jam 10 malam. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan semoga kalian diberi Allah kemudahan untuk mengerjakan tugas catatan yang Ustazah berikan tadi dan segera untuk mengirimkannya kepada Ustazah. Kita lanjut minggu depan insyaallah. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.